Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam belajar daring bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pengertian teks iklan dilengkapi dengan soal dan pembahasannya. Marilah kita simak videonya bersama-sama. Kita awali dengan pengertian dari teks iklan. Teks iklan adalah teks yang mendorong atau membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Selain dari pengertian, iklan juga memiliki fungsi. Yang pertama adalah fungsi informasional, yaitu memberitahukan kepada calon konsumen dan konsumen mengenai karakteristik dan manfaat produk yang ditawarkan. Yang kedua yaitu fungsi transformasional, yaitu berusaha mengubah sikap yang dimiliki oleh konsumen terhadap merek, pola belanja, dan gaya hidup. Selanjutnya adalah jenis-jenis iklan. Yang pertama berdasarkan tujuan, iklan dibagi menjadi dua, yaitu iklan strategis, yaitu iklan yang digunakan dengan tujuan membangun merek ataupun citra positif perusahaan. Yang kedua yaitu iklan taktis, iklan yang dirancang dengan tujuan mendorong konsumen agar segera melakukan respon dengan merek tertentu. Yang kedua berdasarkan media penyampaiannya. Yang pertama yaitu media cetak, diantaranya iklan baris dan kolom. Kemudian yang kedua media elektronik, iklan radio, iklan televisi, dan iklan film. Kemudian untuk berisi tawaran dari pihak pengiklan yang ditawarkan beragam. Ada barang jasa, bahkan lowongan pekerjaan. Kemudian yang kedua iklan pemberitahuan, berisi pemberitahuan dari pihak pengiklan. Yang ketiga iklan layanan masyarakat, yaitu bertujuan memberikan penerangan atau penjelasan kepada masyarakat. Selanjutnya adalah struktur iklan, yaitu dibagi dua. Yang pertama pengenalan produk dan pernyataan persuasif. Selanjutnya adalah unsur-unsur iklan. Unsur iklan dibagi menjadi 6. Yang pertama sumber, kemudian pesan, media, penerima, efek, dan umpan balik. Dan yang terakhir adalah perbandingan iklan, poster, dan slogan, di mana iklan adalah pemberitahuan yang ditujukan kepada khalayak mengenai suatu barang dan jasa untuk mendorong atau membujuk khalayak agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan berbentuk audio visual, gambar, dan tulisan. Sementara poster yaitu kata-kata bergambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Bentuknya perpaduan dari gambar dan slogan. Dan yang ketiga yaitu slogan. Slogan adalah perkataan atau kalimat singkat dan menarik yang digunakan sebagai dasar atau prinsip suatu organisasi atau perusahaan yang membuat slogan tersebut. Kita sekarang lanjut ke contoh soal dan pembahasannya. Untuk soal yang pertama, perhatikan teks yang mendorong atau membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan disebut titik-titik. A. Iklan, B. Pariwara, C. Poster, dan D. Penawaran. Kita lihat di pembahasannya. Iklan memiliki beberapa pengertian, yaitu sebagai berikut. Teks yang pertama adalah teks yang mendorong atau membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Kemudian yang kedua, pemberitahuan kepada khalayak mengenai suatu barang dan jasa.
Dengan demikian, pernyataan dalam soal merupakan pengertian dari iklan. Jadi jawaban yang tepat adalah A, yaitu iklan. Kemudian untuk soal yang kedua, salah satu fungsi iklan adalah berusaha mengubah sikap yang dimiliki konsumen terhadap merek, pola belanja, dan gaya hidup. Fungsi tersebut dinamakan titik-titik. A. Fungsi informasional. B. Fungsi transformasional. C. Fungsi perubahan sikap. Dan D. Fungsi pemberitahuan. Kita perhatikan pembahasannya. Iklan memiliki beberapa fungsi, diantaranya fungsi informasional, yaitu memberitahukan kepada calon konsumen dan konsumen mengenai karakteristik dan manfaat produk yang ditawarkan. Dan yang kedua, fungsi transformasional, yaitu berusaha mengubah sikap yang dimiliki konsumen terhadap merek, pola belanja, dan gaya hidup. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, fungsi yang disebutkan dalam soal adalah fungsi transformasional. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Untuk soal yang ketiga, iklan terdiri atas titik-titik unsur. Yang A 4, B 5, C 6, D 7. Kita lihat pembahasannya. Iklan terbentuk dari 6 unsur. Keenam unsur tersebut meliputi sumber, pesan, media penerima, kemudian efek, dan yang keenam umpan balik. Dengan demikian jawaban yang tepat adalah C. Lanjut ke soal berikutnya. Iklan penawaran, iklan pemberitahuan, dan iklan layanan masyarakat termasuk jenis iklan berdasarkan titik-titik. A. Tujuan, B. Media penyampaian, C. Penting atau tidaknya iklan, dan D. Isi. Kita lihat pembahasannya. Jenis iklan dapat dibedakan berdasarkan beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan tujuannya. Iklan terbagi menjadi iklan strategis dan iklan taktis. Yang kedua, berdasarkan penyampaiannya, iklan terbagi menjadi iklan media cetak dan iklan media elektronik. Dan yang ketiga, berdasarkan isinya, iklan terbagi menjadi iklan penawaran, iklan pemberitahuan, dan iklan layanan masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut, jawaban yang tepat adalah D. Lanjut ke soal berikutnya. Bagian dalam struktur iklan yang salah satunya berisi deskripsi untuk menjelaskan produk adalah A. Kepala iklan, B. Tubuh, C. Pernyataan persuasif, dan D. Pengenalan produk. Kita coba lihat pembahasannya. Struktur iklan, khususnya iklan dalam bentuk cetak, terdiri dari pengenalan produk dan pengenalan persuasif. Bagian pengenalan produk berisi judul iklan dan nama produk yang diiklankan. Bagian pernyataan persuasif berisi deskripsi untuk menjelaskan produk. Selain itu, dalam bagian ini juga disisipkan pernyataan yang dapat mendorong ketertarikan masyarakat untuk menggunakan produk yang ditawarkan. Jadi, bagian struktur iklan yang dimaksud dalam soal adalah pernyataan persuasif. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah C. Lanjut ke soal nomor 6. Teks iklan berisi tentang titik-titik. A. Teks yang mendorong atau membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. B. Kata-kata bergambar yang dipajang di tempat-tempat umum. C. Kalimat singkat dan menarik yang digunakan sebagai dasar atau prinsip suatu organisasi atau perusahaan. D. Pemberitahuan yang berisi ajakan untuk melakukan sesuatu hal. Kita coba lihat pembahasannya. Iklan memiliki beberapa pengertian, yaitu sebagai berikut. Teks yang mendorong atau membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan.
Kemudian pemberitahuan kepada halayak mengenai suatu barang dan jasa. Oleh karena itu jawaban yang tepat adalah A. Lanjut ke soal nomor 7. Salah satu fungsi iklan adalah untuk memberitahukan kepada calon konsumen dan konsumen mengenai karakteristik dan manfaat produk yang ditawarkan. Fungsi tersebut dinamakan A. Fungsi informasional, B. Fungsi transformasional, C. Fungsi pengumuman, D. Fungsi perubahan sikap. Kita lihat pembahasannya. Iklan memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah sebagai berikut. Fungsi informasional yaitu memberitahukan kepada calon konsumen dan konsumen mengenai karakteristik dan manfaat produk yang ditawarkan. Yang kedua, fungsi transformasional yaitu berusaha mengubah sikap yang dimiliki konsumen terhadap merek, pola belanja, dan gaya hidup. Berdasarkan penjelasan di atas, fungsi yang disebutkan dalam soal adalah fungsi informasional. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Lanjut ke soal nomor 8. Fungsi transformasional dalam teks iklan berusaha untuk A. Memberitahukan manfaat produk kepada calon konsumen, B. Menjelaskan karakteristik produk kepada calon konsumen, C. Mengubah sikap yang dimiliki konsumen terhadap merek, pola belanja, dan gaya hidup, D. Menggambarkan jenis produk yang ditawarkan kepada konsumen. Kita lihat di pembahasan. Iklan memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah sebagai berikut. Fungsi informasional yaitu memberitahukan kepada calon konsumen dan konsumen mengenai karakteristik dan manfaat produk yang ditawarkan. Yang kedua, fungsi transformasional yaitu berusaha mengubah sikap yang dimiliki konsumen terhadap merek, pola belanja, dan gaya hidup. Berdasarkan penjelasan di atas, jawaban yang tepat adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 9. Jenis iklan yang digunakan dengan tujuan untuk membangun merek ataupun citra positif perusahaan disebut A. Iklan taktis, B. Iklan perencanaan, C. Iklan motivasi, D. Iklan strategis. Kita lihat di pembahasan. Berdasarkan tujuannya, iklan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu iklan strategis dan iklan taktis. Di mana iklan strategis adalah iklan yang digunakan dengan tujuan membangun merek ataupun citra positif perusahaan. Sementara iklan taktis adalah iklan yang dirancang dengan tujuan mendorong konsumen agar segera melakukan respon dengan merek tertentu. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah D. Berikutnya adalah soal yang terakhir. Secara umum, struktur iklan terdiri dari A. Pembuka dan isi, B. Pembukaan dan penutup, C. Pengenalan produk dan pernyataan persuasif, D. Pengenalan produk dan penawaran. Kita lihat di pembahasannya. Struktur iklan, khususnya iklan dalam bentuk cetak, terdiri dari dua bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan produk. Bagian pengenalan produk berisi judul iklan dan nama produk yang diiklankan. Yang kedua, pernyataan persuasif. Bagian pernyataan persuasif berisi deskripsi untuk menjelaskan produk. Selain itu, dalam bagian ini juga disisipkan pernyataan yang dapat mendorong ketertarikan masyarakat untuk menggunakan produk yang ditawarkan. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah C. Nah, itulah untuk pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, serta ketuk loncengnya. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.